Kembali dalam Breaking News Metro TV, pemirsa, kami akan update terus berkenaan dengan arus mudik tahun ini dan juga salah satunya ada kasus yang juga menjadi sorotan. Rekan Maria Lizi akan melaporkan. Silakan Maria. Baik, terima kasih Anggi. Ya betul pemirsa, dalam proses atau rangkaian proses mudik di tahun 2024 ini, tepatnya pada hari Rabu 3 April 2024 lalu sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, suasana mencekam ya ini terjadi di jalur mudik tepatnya di kilometer 64 Tol Bogor Ciawi Sukabumi atau yang biasa disingkat dengan Tol Bocimi yang dekat dengan akses keluar Parung Kuda, dan jalan tol di ruas ini juga tiba-tiba ambles karena longsor. Kita akan lihat sejumlah fakta infrastruktur jalan tol yang belum lama beroperasi ini yang seharusnya sudah siap dipakai mudik. Nah, untuk yang pertama pemirsa, kita akan lihat bagaimana kronologi amblesnya Tol Bocimi ini. Jadi awal kronologinya ada 3 kendaraan yang diketahui melaju dari arah Jakarta menuju Sukabumi dengan kecepatan kurang lebih 80 km per jam di lajur 1. Ketika melintasi kilometer 64 plus 600, tiba-tiba lajur 1 mengalami longsor sehingga 1 mobil minibus ini jatuh ke lubang, sementara pengendaranya yaitu kendaraan truk juga ada kendaraan truk pakan ayam pemirsa yang saat itu berusaha menghindar ke arah kanan namun kemudian menabrak media jalan. Jadi itu sebenarnya kronologinya. Jadi 2 mobil terperosok, kemudian ada 1 truk terguling karena menghindar lokasi longsor tapi malah menabrak median jalan. Dan akhirnya Tol Bocimi ditutup total akibat longsor yang terus meluas. Kemudian kita masih akan melihat bagaimana korban-korbannya. Ya, di infografis berikutnya pemirsa kita akan tampilkan korbannya. Jadi ada 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan akibat terkena longsor di Tol Bocimi. Ada 2 korban yang mengalami insiden kecelakaan karena kendaraan mereka terperosok. Selain itu, ada sebuah truk juga yang mengalami kecelakaan karena berusaha menghindar yang tadi amblasnya ruas tol. Namun beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 2 penumpang di minibus yang sudah dievakuasi, hanya 1 penumpang yang mengalami luka dan satunya ini masih bisa dipapah ke ambulans. Satunya tidak mengalami luka sehingga kedua korban tersebut saat itu juga langsung dirujuk ke RSUD untuk menjalani evaluasi medis lebih lanjut. Kemudian itu kalau tadi dari korban pemirsa, kita akan melihat selanjutnya pasca kejadian apa dampak-dampak yang terjadi begitu ya setelah kejadian amblesnya Tol Bocimi ini. Jadi pasca kejadian polisi tentunya memutuskan untuk menutup sementara tol yang digunakan secara fungsional untuk keperluan mudik Lebaran 2024 itu sehingga ada peningkatan volume kendaraan di jalur utama mudik non-tol Kabupaten Sukabumi dan terjadi kemacetan yang panjang tentunya ya di daerah sana. Kemudian rata-rata ya Sukabumi Bogor maupun sebaliknya biasanya ini ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Tapi saat ini karena imbas dari Tol Bocimi rata-rata Sukabumi Bogor dan juga sebaliknya itu ditempuh kurang lebih 6 jam. Kemudian bagaimana dengan jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian? Jadi memang ada sejumlah jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian. Yaitu dari arah Bogor menuju Sukabumi, sebagian ini dialihkan ke jalur alternatif Tenjo Ayu Cicurug. Kemudian kendaraan dari Sukabumi dilewatkan ke jalan arteri dan masuk tol di gate Cigombong. Nah itu adalah 2 jalur alternatif. Kemudian juga diberlakukan jika nanti memang sudah benar-benar padat begitu ya. Polisi mengatakan akan memberlakukan one way atau 1 arah sembari membereskan arus lalu lintas di sekitar Pasar Cicurug yang memang sangat padat. Jadi pemirsa, faktanya kondisi longsor di Tol Bocimi di kilometer 64 ini memang terus meluas sejak Jumat, membuat jalur menuju Sukabumi sampai terputus total. Awalnya hanya bahu jalan dan 1 lajur yang terdampak, kemudian melebar ini menjadi 2 lajur di kilometer 64 arah Sukabumi. Dengan begitu, Tol Bocimi harus ditutup total karena ada perbaikan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Padahal tol yang menghabiskan anggaran 7,5
triliun ini baru saja beroperasi pada Agustus 2023. Namun sekarang sudah ambles karena longsor. Nah, kita akan nantikan ya bagaimana langkah lanjutan dari pemerintah. Dan pemirsa, perbaikan jalan tol Bocimi usai longsor memang terus dikebut. Kementerian PUPR menargetkan 3 hari perbaikan sementara, namun hingga hari ini tol Bocimi belum dibuka kembali untuk umum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.